A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang dimana menunjukkan salah satu habaib marah-marah, ya. Habaib marah-marah karena ditekan untuk melakukan tes DNA. Sedangkan menurut keterangan dari Kiai Imad, ada beberapa habaib, sudah hampir 200 habaib itu sudah melakukan tes DNA dan DNA-nya terdeteksi bukan dari Arab. Ini sebelum para habaib ini marah-marah. Sebelum para habaib ini marah-marah, dulu Habib Rizik Syihab memberikan pernyataan kalau hikmahnya ada rambut Nabi, peninggalan rambut Nabi. Apabila terjadi apa-apa mengenai nasab ini, orang ngaku-ngaku habaib, orang diragukan nasabnya dan lain sebagainya, maka kata Habib Rizik Syihab, maka perlu untuk dilakukan tes DNA tersebut dengan rambut Nabi itu, yang katanya ada peninggalan rambut Nabi itu. Nah, di sini teman-teman, sebagai seorang muslim, yang dimana kata Rasulullah SAW, apabila ada orang yang mengaku-ngaku nasabnya tersambung kepada salah satu tokoh atau salah satu orang, kepada si fulan, saya cucunya, saya anaknya, saya ponakannya dan lain sebagainya, maka wajib untuk dilakukan penelitian. Karena apa? Itu akan membuat orang kafir kepada Allah. Apabila mengaku-ngaku nasab sedangkan nasabnya tidak tersambung, maka kafirlah ia kepada Allah, kata Rasulullah. Ya, dan apabila juga ada orang yang samar-samar nih nasabnya, bisa betul bisa salah, maka kata Rasulullah SAW apa? Maka kafirlah ia yang meragukan nasab tersebut. Kalau nasabnya samar-samar, maka agar kita tidak terjerumus pada kekafiran ini, sangat dianjurkan untuk dilakukan penelitian ulang, kajian ulang. Ikuti kata Habib Rizik Syihab untuk melakukan tes DNA. Jangan mengikuti kata habaib-habaib ini yang dimana Bahar Semit kalau ingin melakukan tes nasab, bongkar makam Nabi Muhammad katanya. Oh, ada rambut. Ente mau bongkar makam Nabi Muhammad untuk apa? Ngambil apanya? Ngambil rambutnya. Sudah ada rambutnya. Ya, tinggal lakukan tes. Begitu. Gak perlu bongkar-bongkar kuburan Nabi. Kalian sudah punya. Bahkan ada yang minum darah Nabi. Darah itu coba dites. Bahkan ada kiai atau apa itu ya, nyelup-nyelupin darah Nabi sambil nangis-nangis. Allah, ya Allah. Siapa yang menjaga darah Nabi itu 1400 tahun lebih? Kajian ilmiahnya bagaimana? Oh, jangan pakai ilmiah. Itu hal yang luar biasa. Khawarikul adat. Terus kalian ini mengesampingkan ilmiah. Coba dites. Ya, darah itu bener gak darahnya orang Arab? Sekali-sekali wajib melakukan tes. Kenapa? Kata Kiai Imad, sudah ada 180-an atau hampir 200 orang yang mengaku Habib dites. Itu DNA-nya, bukan DNA Arab. Sebelum ngomong masalah yakin bahwa mustahil turunan Nabi itu Balawi, minta profesor dan doktor dari ahli riset, ahli DNA. Mustahil ini turunan Nabi. Kenapa? Karena keluarga mereka yang sudah tes DNA 180 orang sekarang. Kemarin masih 170, sekarang sudah nambah 180 orang, semuanya tidak ada yang keturunan orang Arab. Jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Arab yang dari Bani Ismail dan Ibrahim aja bukan. Kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Nah teman-teman, beliau pun kaget dengan hasilnya. Gen Timur Tengahnya cuma 3,4%, teman-teman. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang bukan, tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu. Dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli begitu ya. Itu untuk. Nah, cukup teman-teman. Jadi penjelasan Mbak Nana ini tidak ada lagi kaitannya dengan dunia perhabiban teman-teman. Di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua hasil tes DNA dari Mbak Nana atau Najwa Shihab. Nah, di sini teman-teman, 48,54% menunjukkan genetika beliau berasal dari Asia Selatan, Nepal, India, Bangladesh, dan 26,81% menunjukkan genetika beliau Afrika Utara. 6,86% Afrika atau Mozambik, 4,1% Asia Timur atau Tiongkok. Sedangkan 4,15% diaspora Afrika
Afrika kawin silang dengan Amerika. Nah, sedangkan genetika Timur Tengahnya cuma 3,48%. 2% atau 2,20% yakni genetikanya Eropa Selatan atau Portugis. 1,91% Eropa Utara. 1,43% silang antara Asia dengan Amerika. 1,22% silang lagi diaspora antara Eropa, yakni Puerto Rico. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita akan meyakini bahwa mereka ini adalah keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Jangankan genetika mereka sama dengan genetika Nabi kita Nabi Muhammad SAW, genetika mereka dengan orang-orang Timur Tengah itu cuma 3,48%. Saya sangat salut sekali kepada Mbak Najwa Shihab ini. Beliau sudah mau terbuka dengan hasil tes DNA-nya. Beliau ini teman-teman adalah marga Shihab. Bapak beliau adalah Quraisy Shihab, yakni Habib Quraisy Shihab. Masih satu marga dengan Habib Rizik Shihab. Dan sekarang kalian, ketika Habib Rizik Shihab menganjurkan, mewajibkan bagi orang-orang yang ngaku habaib di tes DNA, kalian beberapa ini mengharamkan. Haram tes nasab. Pak Hanif itu, Hanif Alatos, dia mengatakan juga haram tes nasab. Apa-apaan? Ya, ente gurunya Habib Rizik atau Habib Rizik murid ente tiba-tiba mengharamkan. Allah, ini sangat penting agar umat tidak terjerumus kepada dosa. Terus yang berikutnya, kita simak dulu marah-marahnya Habib ini ketika diminta tes nasab. Ini dia ya. Nggak perlu tes DNA. Mau nggak perlu katanya. Bagaimana Ki Haji Hasan Genggong? Ya, Genggong. Dari jauh berhari-hari ada habaib mau datang ke pesantrennya. Kiai muda. Cukup beliau sudah mencium wanginya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mencium wanginya Rasulullah. Emang tahu itu wanginya Rasulullah? Tahu dari mana kalau itu wanginya Rasulullah? Pernah bertemu Nabi? Pernah mencium langsung nggak wanginya Nabi? Bau fisiknya Nabi? Bisa tahu wangi Rasulullah? Ya, pernah bertemu Rasulullah tahu gimana? Seperti ini nih, pasti ada yang percaya. Kalian-kalian yang gulu buta kepada habaib ini pasti percaya pada cerita seperti ini. Dagelan ini. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Itu yang mantap. Kita ini bakal satu gerbong dengan Habib Saleh. Saudara, keyakinan saudara harus mantap. Yakini keturunan habaib. Oh, keturunan habaib. Pokoknya kalian harus yakin dan mantap tanpa tes nasab, tanpa tes DNA. Pokoknya harus mantap saja. Ketika datang mereka habaib ini, kalau ada kiai yang super memiliki karomah, sudah tercium. Baunya Nabi ini. Aduh, geli saya ya. Bukan merinding, nggak merinding saya, geli. Bisa ada orang yang tahu wangi Rasulullah, padahal tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kok bisa tahu? Allah, ya Allah. Inilah Indonesia. Kenapa umat Indonesia ini, orang-orang Indonesia kebanyakan mudah dibodoh-bodohi? Karena mereka doktrin seperti ini saja langsung blast percaya, tidak mengkaji dulu. Dan yang saya heran, banyak orang-orang yang katanya intelektual, katanya dia pemikirannya kritis, tetapi mendengar cerita seperti ini langsung manggut-manggut. Kritis apa itu namanya? Ubaidillah bin Isa al-Muhajir ilallah, terutama salah satunya adalah Habib Saleh. Ketika orang tidak yakin dengan Habib Saleh, dengan silsilah Habib Saleh, ini sama saja tidak yakin dengan Nabi baginda Rasulullah. Aduh, naudzubillah min dzalik. Ya, kita bukan tidak yakin, tapi kita mau yakin. Kita ini berusaha untuk yakin kepada kalian. Dengan cara apa? Dilakukan kajian ilmiah tadi. Kajian ilmiah itu penting. Karena apa? Gen itu teman-teman, sedikit banyak pasti akan ada kesamaan. Apabila kita benar-benar keturunan dari seseorang. Ini enggak ini. Ya Allah. Hanya dengan bermodal karomah mencium bau Nabi. Aduh. Mencium bau Nabi saja ini masih dipertentangkan. Kapan dia bertemu dengan Nabi? Ya kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena mereka hidup sezaman dengan Nabi, hidup bersama Nabi, pasti tahu wangi tubuhnya Nabi Muhammad. Ya, tapi tidak ada tuh riwayat kalau Ali bin Abi Thalib ketika bermimpi, ketika di salah satu kajian atau ketika apa, mencium wangi Nabi. Wangi Nabi ini, go. Gak ada teman-teman. Atau Hasan dan Husain pernah meriwayatkan, saya ketika di suatu perkara saya mencium bau Nabi. Gak ada.
Hasan dan Husain yang cucu kandungnya langsung lahir dari rahimnya Fatimah. Tetapi tidak ada satupun dari Hasan dan Husain meriwayatkan pernah lututnya dicium Nabi, pernah dirinya didatangi Nabi setiap sore dengan amalan situ duror. Cuma di golongan kalian yang sok-sokan didatangi Nabi setiap hari. Ketika kajian, diem, terus lirik sana sini, mendelik matanya, lalu bersolawat kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah katanya. Seolah-olah melihat Nabi. Dan orang Indonesia melihat fenomena ini, saking awamnya dan saking polosnya, langsung percaya. Kita harusnya di dalam perkara ini tidak boleh polos-polos saja. Tidak boleh awam-awam sekali. Kita harus mendengarkan orang-orang yang kritis. Saya di sini bukan berpihak kepada Kiai Imad, tetapi melihat akhlak yang sedemikian rupa dari oknum-oknum Habib ini, saya malah menjadi ragu juga. Apa benar mereka ini DNA-nya nyambung kepada Nabi? Keraguan seperti ini yang ada di dalam hati umat-umat Islam di Indonesia, wajib kalian patahkan. Dengan apa? Bukan dengan mengharamkan tes DNA, bukan mencari pembenaran, bukan membela diri sedemikian rupa, tapi tes DNA langsung. Beranikan diri kalian untuk tes DNA. Pak Taufik Assegaf itu harus jadi orang pertama yang tes DNA. Bener gak darahnya itu darah Arab? Begitu. Jangan cuma bermodal sorban, imamah dan lain sebagainya langsung dimuliakan. No. Saya di sini bukan membenci zuriyah Nabi. Kalau saya membenci zuriyah Nabi, Hasan dan Husain saya benci juga. Fatimah saya benci. Tidak, bukan zuriyahnya yang saya benci, tetapi orang yang mengaku-ngaku nasabnya nyambung pada Nabi ini. Sedangkan itu dipermasalahkan, bukan cuma di Indonesia, tetapi di Arab Saudi juga dipermasalahkan, di Yaman juga dipermasalahkan, dan demikian rupa di Indonesia sekarang. Indonesia ini babak terakhir permasalahannya. Karena apa? Gembong. Ya, paling banyak Indonesia ini Habibnya. Katanya Indonesia ini milik para habaib. Begitu. Haul Solo, haul Gresik, haul ini, haul itu. Semua yang dihauli mereka orang-orang Habib ini. Sudah ngeklaim Solo milik mereka. Allah, karena apa? Umatnya banyak yang menjadi itu kepada mereka. Mukibin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semoga teman-teman, saya di sini hanya ingin mencari kebenaran. Harus dilakukan tes. Agar apa? Meskipun sudah ada ratusan Habib yang dites, belum cukup. Kalau orang-orang yang menjadi ujung tombaknya seperti Pak Taufik Assegaf, Pak Rizik Syihab, Pak Bahar, itu Pak siapa lagi itu, Pak Habib itu belum dites, seperti kurang puas begitu ya. Karena kalian ini yang dianggap paling masyhur di kalangan habaib. Apalagi Habib yang dari Yaman itu, Habib siapa itu, Umar. Nah, dia boleh tuh dites. Allahu Akbar. Ini teman-teman, kerancuan dari mereka. Ya, yang satu minta tes nasab, yang satu mengharamkan ini, yang satu minta digali kuburan Nabi.